Oh, oke, kita mulai aja. Ini agak bising sedikit suaranya. Itu bisa kamu perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ini saya Waalaikumsalam. Dipahami slide ini atau ada yang mau ditanyakan? Oke ya, kita mulai ya. Ini saya share screen ya. Ini agak bising-bising dikit nanti. Nah, ini yang semalam ya. Dalam minggu ini nanti saya akan kasih tugas ya ke kalian. Ya. Tugas. Tapi ini kita tugasnya teori Mas Yan ya, belum program ya. Belum mengerjakan satu coding ya. Nah, kemarin kan Mbak ya, kemarin kan baru sampai sini. Ini saya buka dulu application-nya. Oke, ini yang kemarin ya. Ini skrip yang semalam. Ya, ini kita buktikan yang permintaan turun ya. Nah, ini ada yang error sedikit ya. Ini and if. Oke. Ya. Oke. Nah, ini kita runningkan ya. Nah, ya, ini
permintaan turun ya, permintaan turun, kemudian di sini permintaan pas. Yang mau kita hitung pertama kali adalah permintaan turun ya, permintaan turun pas. Jadi ketika kita jalankan aplikasinya, kita running. Nah, kita runningkan aplikasinya. Nah, ini dia. Kita input permintaan 3.200, 140. Nah, ini dia datanya ya. Ini datanya nih ya. 3.500, 2.100 ya, persediaan 250, 100 ya, 250, 100 ya, kemudian di situ 5.000, 1.000 ya. Ini sebenarnya yang dihitung kan ini dulu ya Mas Yan ya. Jadi ininya kita nggak perlu inputkan ya, karena kita nguji yang ini dulu, yang turun apa yang naik ya. Dan permintaan persediaan ya, permintaan persediaan itu kita input 3.200 ya, 1.140 ya. Nah, ini klik bottom ya, ini turunnya 1 ya. Oke. Jadi hasilnya 1 yang pertama kali ya. Coba kita cek dulu di table ya. Nah, jadi ini masih belum dapat ya, masih 1 ya, ini di 200, 2.000 lebih kecil, 2.100 sama dengan 1 ya. Jadi dia keluar nilainya, tapi logiknya itu tidak sesuai. Nah, ya kan, tidak sesuai. Makanya kita mau cek dulu sini ya, permintaan lebih kecil dari minimum permintaan ya, minimum permintaan. Jadi permintaannya teks sama dengan 1 ya. Oke. Dia harus ya. Nah, ini 3.200 ya. Nah, ini permintaan salah input nih ya. Seharusnya minimum nih 2.100 ini. Ya, di sini 2.000, 3.500. Nah, kalau di button ya, di button error nggak? Sini. 3.500 ya, permintaan 300 hasilnya 1 ya. Nah, oke ya. Ini jika permintaan ya lebih kecil sama minimum permintaan hasilnya 1. Jadi harus diselesaikan ya, harus diselesaikan ini. Ya. Harus diselesaikan logiknya. Ya, kemudian supaya bisa logika if-nya itu berjalan. Oke, kita mulai aja ya. Ini saya mute dulu ya. Oke, kita mulai yang di sini ya. Yang ini udah ya, X lebih kecil, X min ya, hasilnya 1. Nah, itu udah benar. Ya, jadi kita masuk logik yang ini. Ya. Jadi X max ya, X diantara
ya, X min dan X max. Jadi berarti dia X lebih besar, ya kan? Kita coba ini rumusnya. Sini if permintaan teks ya. Nah, ini kita masuk skripnya nih. Ya, kita logiknya yang ini dulu ya. Nah, kita input yang ini dulu. Ya, dia X di antara X min dan X max ya. Nah, itu dia. Berarti dia lebih kecil dari maksimum ya. Lebih kecil pada maksimum. Nah, kita harus lihat dulu ya. Di sini berapa ini? Apanya? Apa namanya? Max permintaan ya, max permintaan. Berarti kalau kita lakukan tambahan program di sini ya. Ya, ini bisa pakai else if, bisa pakai if juga ya. Else if ya, kita buat else if aja coba. Else if permintaan permintaan ya, di situ teks ya, permintaan teks. Oke, pibus lebih kecil daripada max permintaan. Ya. Jadi dia periksa dulu yang di atas ya. Dia periksa dulu yang di atas, baru nanti oke. Nah, nanti baru masuk rumus yang ini. Ya. Masuk rumus yang ini. Lebih kecil, ini lebih kecil sama dengan ya. Kecil dengan. Ya. Ini lebih kecil pun sama dengan ya. Ya, lebih kecil sama dengan nih, lebih kecil sama dengan ya. Ya. Jadi dia masuk rumus X mark dikurang X ya. Jadi di sini ya permintaan turun ya. Permintaan turun ya sama dengan X ya, permintaan maksimum ya. Permintaan maksimum ya, maksimum permintaan nih maksudnya. Nah, itu diapain tuh maksimum permintaannya? Dikurang permintaan. Nah, kemudian dibagi X max kurang X min ya. Di sini di sini ya, X max kurang X ya, permintaan baru X max lagi dikurang X min. X max maksimum permintaan
kurang minimum permintaan. Oke. Nah, jadi ini diselesaikan dulu yang atas ya. Kita tutup kurung. Nah, ini bagi. Oke. Nah, itu masuk L-ship lagi. Ngapain kita di sini L-ship? Ya, di situ permintaan ya, ini X ini permintaan lebih besar sama dengan maksimum permintaan ya. Jadi ini kita buat aja permintaan huruf kecil mah ya. Lebih besar sama maksimum permintaan ya. Kemudian hasilnya permintaan turun sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kita komplitkan ya. Kemudian permintaan turun dipanggil di permintaan turun ya, bottom. Oke, kita starting ya. Nah, di sini permintaan turun minimumnya 2100. Ini 3500. Baru di sini masuk hanya hasil permintaannya berapa nih? Permintaannya 3200 ya. 3200. Jadi belum bahas persediaan ya. Nah, hasilnya 0,2114. Nah, ini coba kita periksa ya. Hasilnya yang pertama 0,2142 ya. 0,2142 ya. 0,2142. Nah ya, jadi hasilnya sama. Jadi seperti itu. Ya kita membuat perhitungan secara manual, kemudian pembuktiannya itu terserah menggunakan aplikasi apa. Tapi kalau memang ini mau diterapkan ya pilih aplikasi yang benar ya diminta oleh customer ya ataupun klien ya mengenai studi kasus itu. Jadi kalau studi kasusnya ini hanya berupa pembuktian riset ya aja ya kamu bisa menggunakan aplikasi yang kamu mampu, yang kamu tahu ya. Kalau mau pakai PHP pun bisa ya. Mau pakai Visual Basic, mau pakai Java Android pun bisa. Lihat logiknya ini, yang penting konsepnya kamu tahu ya. Nah, oke. Ini masuk tahap permintaan ya. Jadi permintaan ya naik dan permintaan belum ya. Permintaan naik ya, permintaan naik. Nah, permintaan naik. Oke, ini kita stopping ya, ini hasilnya udah benar ya. Tinggal menginputkan yang ini permintaan naik. Jadi setiap variabel permintaan naik dan turun, kemudian persediaan naik dan turun ya, produksi juga ya, itu dicari nilai kripsnya ya, kita ikuti perhitungan manual kita, baru nanti proses rule itu dicari alpha dan z ya, sehingga nanti depajifikasinya ya akan ketemu prediksi dari produksi yang mau kita buat ya, produksi yang mau kita buat. Oke ya. Oke, ini masuk berikutnya ya, masuk berikutnya. Ini saya mute bentar.
Oke ya. Langkah selanjutnya kita melakukan perhitungan naik ya, perhitungan naik. Jadi kita double klik formnya ya. Ya, di sini formlet ini ya, kita isi yang apa yang untuk buat function atau buat permintaan ya. Isinya subnya itu apa gitu ya. Nah, sama subnya itu ya mengikuti rumus yang sudah ada ya, rumus manual yang sudah ada. Ya, di sini rumusnya secara umum ya. Ya, X lebih kecil daripada X min, ini sama ini ya. Cuma di sini hasilnya 1, di sini hasilnya 0. Berarti kita bisa copy paste. Kita bisa copy paste ya. Nah, berarti bisa kita lakukan copy paste yang di sini ya, cuma bedanya ya, hasilnya itu kita buat kebalikannya ya. Ini itu n harus diakhiri sama n-if. Nah, n-if. Berarti ini hasilnya 0. Ya kan? Nah, di hasil 0 ini ya, kita melakukan X dikurang X min. Ini yang kedua ya. X kurang X min, X max kurang X min. Berarti X kurang X min ya. X kurang X min berarti kan permintaan dikurang L-sip ya. Permintaan dikurang ya, ini dia ya, X min lebih kecil. Oh, ini sama rumusnya ya. Yang ini sama rumusnya tapi kesimpulannya beda. Berarti tetap kita bisa copy paste yang di bawah ya, yang ini ya, bisa kita copy paste. Oke ya. Kemudian X dikurang X min. Nah, ini kesimpulannya nih ya. Dan ya, tadi kan permintaan turun, ini permintaan naik. Nah, di sini dia kesimpulannya. Oke. Ya. Permintaan naik. Ya, teks sama dengan ya, permintaan dikurang, jadi buka kurung ya, minimum permintaan ya dikurang ya, kurang apa ini, dikurang min permintaan ya, dikurang min permintaan. Nah, ini tinggal pilih aja nih kan, min permintaan ya, teks. Oke, dibagi buka kurung, buka kurung, di situ dia minta ya kan, X max dikurang X min, berarti maksimum permintaan dikurang minimum permintaan ya, maksimum ya, di sini maksimum permintaan dikurang teks ya, dikurang minimum ya permintaan. Oke ya, ini nggak ada apa ya, nggak ada yang garis-garis bawah, berarti ini udah benar. Kemudian kita lihat
X lebih besar max sama dengan 1. Ya, jadi kalau dia naik X lebih besar max sama dengan 1, ini kita copy aja. Tapi nanti kita buat naik ya, di outputnya naik. Gitu. Ini jadi nilai 1, ini jadi nilai naik. Oke ya, jadi kalau kita running up, ada error enggak? Nah, ini dia sini, enggak ada error. Oke, kita di sini minimumnya 2100, maksimumnya 3500. Ya, kita lupa masukkan di sini ya, permintaan naiknya. Nah, kita bisa turun lagi, naik. Oke ya. Baru kita running. Ya, 2100. Permintaan maksimumnya 3500. Ya, kemudian di sini permintaannya 3200 ya, masalah tadi. Begitulah ya. Nah, jadi kalau kita bottom, ini dapat 0,7857 ya, 0,7857. Biar kita cocokkan 0,7857. Nah, hasilnya dapat. Ya, kemudian untuk variabel persediaan ya, itu bisa kita coding juga ya. Persediaan sedikit sama persediaan banyak. Berarti kita buat satu ini lagi ya, satu frame. Saya bilang satu frame lah ya. Ini saya stopping dulu. Nah, ini satu frame ya, ini kan untuk permintaan masuk ke persediaan. Jadi ini bisa diturunin kabel bottomnya. Nah, dan nanti kamu bisa pakai group box ya. Kalau yang pakai apa frame ya namanya nggak salah. Ini bisa kamu buat. Nah, biar kamu drag ya kan. Lalu teksnya ini kamu ganti nih. Nah, kamu ganti, kamu ubah ini persediaan. Berarti persediaan dia variabelnya banyak dan sedikit. Ya, banyak dan sedikit tuh dia. Dan nanti tinggal masukkan labelnya. Ini kenapa harus pakai ini? Ya kalau nggak pakai pun nggak apa-apa. Cuma kalau kita ngedrag itu tinggal mindahin dalam satu dalam satu group box. Jadi ya yang di dalam group box itu berpindah semua. Nah, itu. Nah, baru masuk persediaan. Nah, persediaan nanti bisa kamu lakukan penambahan label. Ya, labelnya apa? Banyak kan? Ganti teksnya banyak. Ya, banyak. Nanti di sini ada, tinggal kamu tambahkan ya, banyak 18. Kemudian kalau ini bisa di copy ya. Ini bisa di copy. Ya, ini bisa membuat sedikit. Ya. Nanti bisa masukkan teks. Jadi latihannya pelan-pelan nanti ya. Ini rekamannya ada di channel YouTube, nanti bisa kamu cek lagi misalnya kamu mau lupa ya. Teks. Oke. Nah, itu dia. Nah, jadi di sini namanya name-nya ini namanya si permintaan turun ya. Ini namanya permintaan naik. Kita buat sini persediaan banyak, persediaan naik ya. Jadi name-nya ini kita ganti untuk output-nya ya, output kolomnya ini ya. Ini kita buat persediaan banyak.
Oh, mana dia? Mana dia? Persediaan banyak, persediaan sedikit. Oke ya. Nah, jadi ada persediaan banyak dan sedikit. Oke. Itu biar langsung dilakukan coding, tapi di sini kamu harus lihat dulu di sini udah dinami belum. Oh, ini udah persediaan ini udah ya, persediaan berarti ini kan hampir sama nih codingnya ya, tinggal kita ketikkan aja di sini, tambahkan subnya ya, sub ya, persediaan banyak, enter ya. Di sini sub persediaan sedikit. Oke ya, jadi ada banyak, ada sedikit. Nah, nanti tinggal kamu sesuaikan rumusnya. Rumusnya seperti ini. Ya. Rumusnya udah ada ya, ini seperti ini ya. Jika persediaan lebih kecil sama persediaan minimum, hasilnya 1. Ya, jadi ini coba kita tengok-tengok dulu ya. Ya, hampir sama enggak dengan yang di atas ya. Y min, oke. Di sini Y max kurang Y max kurang Y min. Di sini ya, Y max kurang X. Nah, dia hampir sama yang di atas ya. Rumusnya ya, rumusnya sama seperti yang di atas. Yang 1 dan oke, itu turun. Ini sedikit. Jadi kita ngerjakan yang sedikit. Ini tinggal kamu copy paste aja. Kalau misalnya kamu udah paham ya, turun, copy ke sedikit. Ya, if udah tinggal di copy ke sedikit. Nah, ini tinggal. Nah, tinggal kamu ganti permintaan dengan persediaan. Ya, kalau memang nggak mau apa ya, makanya persediaan tuh kan di sini minimum persediaan. Oke, di sini persediaan sedikit ya, kalau turun ya persediaan sedikit ya. Persediaannya sedikit yang kecil nih ya. Kemudian di sini persediaan ya. Persediaan di sini maksimum persediaan. Oke, baru di sini persediaan sedikit lagi. Ya, di sini masuk maksimum persediaan. Maksimum persediaan ya kan, di sini persediaan. Oke, di sini maksimum persediaan ya. Di sini minimum persediaan, di sini persediaan. Maksimum persediaan. Di sini persediaan sedikit. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau kita sudah ya masukkan script programnya persediaan sedikit, masuk di sini persediaan sedikit ya. Persediaan sedikit. Oke, masuk di sini kan, baru di running F5. Udah.
Dah, nanti diinput ya, permintaan minimum 2.100. Ya kan? Permintaan maksimum 3.500. Oke, persediaan minimum berapa? Persediaan minimum 100 nggak salah ya. Ini 250. Nanti kamu tengok di apanya. Di permintaannya ini 2.100. Permintaan 3.200. Permintaan 3.200, persediaan 140. Iyalah, Nah, oke. sekolah. Nanti baru di klik button. Nah, ini keluar hasilnya 0,733. Sedikit nanti kita cocokkan di sini ya, 0,733. Nah, ini dia benar ya. Nah, baik ya, kita apa dulu. Nah, lanjutkan untuk minggu depan. Nanti bisa kamu cek rekamannya ya untuk membuat program kamu. Nanti tugas akhirnya membuat program yang sudah ada. Ya. Oke. Oke ya. Dibuka kameranya biar kita absensi. Ya. Jadi nanti kamu coding ulang ya, gunakan Visual Studio atau Visual Express ya, belajar karena tugas akhirnya ini ya, tugas untuk proyek semester mata kuliah kecerdasan buatan seperti ini ya. Oke, kita screenshot, diaktifkan kamera semua ya. Bagi yang bisa diaktifkan, aktifkan. Oke. 1, 2. Oke, ini belum semua ya. Oke, diaktifkan. Oke, 1, 2, 3. Nah, sampai sini ada yang tanya sebelum kita tutup perkuliahan kita hari ini ya. Jadi pembahasannya sebenarnya banyak tentang kecerdasan buatan, tapi ya kembali lagi ya, kamu harus ada bisa minimal coding ya untuk menyelesaikan apa kamu nampak untuk tugas proyek akhir mata kuliah ini. Jadi supaya nggak sia-sia lah ya untuk kita apakan. Ini hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021. Baik, saya sudahin perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Nanti rekamannya saya upload. Nanti kamu tinggal cek di kanal YouTube. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.